Dan itu sesuai dengan teori. Di buku psikiatrinya Maramis itu dikatakan bahwa kalau seseorang punya sugesti untuk menyatakan bahwa dirinya itu nggak sakit, walaupun sakit, dirinya oh sehat saya, insya Allah Allah sembuhkan, itu sudah pegang 75% dari kesembuhan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Maka tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan dan protokol teologis itu secara berimbang, secara baik, sehingga betul-betul kita diberi kesehatan yang optimal oleh Allah. Oke, saya kira itu ada sesi tanya jawab. Monggo, kalau ada yang mau tanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya salah satu yang mendapat amanah amanah COVID di akhir Juni. Saya memang selalu tanya gitu, dalam kesendirian isolasi itu menjadi pukulan yang sangat berat ya. Untungnya ada untungnya juga. Saya waktu itu sakit bersama-sama dengan istri, sehingga ketika istri saya masuk lebih awal, saya bilang ke rumah sakit, saya kalau bisa saya satu kamar. Satu kamar. Nah, persoalannya adalah banyak rumah sakit yang tidak mengizinkan itu, memisahkan. Jadi dalam kesendirian, sakit dan lain sebagainya, itu menurut saya berat, itu menjadi salah satu penyebab yang lebih keterasingan, apalagi tidak dibekali dengan keimanan dan ketakwaan tadi. Yeah. Yang kedua, banyak rumah sakit yang tidak mengizinkan penderita itu bawa HP, padahal itu adalah salah satu alat komunikasi yang bisa menghubungkan antara keluarga, saudara, teman dan lain sebagainya. Benarkah yang saya coba lakukan itu kemudian saya coba simpulkan setiap kali ada teman, sahabat, kerabat yang sakit, saya bilang ojo dipikir, dibuat bahagia, sehingga imun kita meningkat. Nah, kesimpulan-kesimpulan seperti itu apa benar gitu ya? Nah, kalau benar, kenapa misalnya selalu sebagian besar rumah sakit kita selalu membedakan, memisahkan antara istri atau anak atau keluarga dengan ketika melakukan isolasi? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jenengan sudah dapat gelar seperti Ustadz Adi Hidayat LC, Pak. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu L-nya besar, C-nya kecil, jenengan L-nya besar, C-nya besar. Lulusan COVID. Jadi titelnya LC, lulusan COVID. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak membicarakan rumah sakit yang lain ya. Tapi kalau di rumah sakit kami, karena kami paham betul bahwa kondisi psikologi seseorang itu sangat, makanya tadi di awal, kalau sabar, nggak marah dengan kondisi itu, 80% penyakit itu hilang. Dan itu sesuai dengan teori. Di buku psikiatrinya Maramis itu dikatakan bahwa kalau seseorang punya sugesti untuk menyatakan bahwa dirinya itu nggak sakit, walaupun sakit, dirinya oh sehat saya, insya Allah Allah sembuhkan, itu sudah pegang 75% dari kesembuhan. Maka menjadi penting kondisi psikologi seseorang yang terpapar COVID, terus kemudian orangnya drop, apalagi tetangganya mengasingkan dia, misalkan ya, terus kemudian keluarganya tidak bisa menjenguk dan seterusnya, maka menjadi penting kondisi psikologi itu. Kalau di kami Pak, yang rawat inap satu keluarga, itu pasti kami tempatkan di satu kamar. Untuk COVID itu memang tanda kutip kita tidak bisa menerapkan secara saklek terkait dengan kesyarian bahwa laki-laki kumpul dengan laki-laki, wanita kumpul dengan wanita.
Selama itu tidak sekeluarga, kami pisahkan. Tetapi karena itu tadi, karena kondisi psikologi itu sangat berperan penting pada COVID-19 ini, maka kalau sekeluarga, suami istri kami tempatkan di satu ruang. Kami punya 3 ruang untuk itu. Ada satu ruang itu yang memang khusus untuk, sebenarnya kami siapkan untuk nakes itu, untuk tenaga kesehatan. Tetapi kalau ada yang suami istri itu kami tempatkan di situ. Kalau itu penuh, ya sudah, gabung dengan yang lain, tapi tetap suami istri itu dalam satu ruangan itu. Nah, maka kalau ada rumah sakit yang barangkali menerapkan itu, ya barangkali memang butuh untuk diberi argumentasi, ya, bahwa sisi psikologi itu luar biasa pentingnya untuk proses kesembuhan COVID-19 ini. Jadi kalau di kami jadikan satu. Kalau sekeluarga kami jadikan satu. Selama itu cukup kamarnya, kami akan tempatkan di situ. Ya. Yang kedua terkait dengan wis ta ojo dipikiri, wis ta insyaallah sehat. Kembali lagi itu seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau meyakini bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah itu, terus kemudian kita merasa punya backingannya siapa? Ya backingannya Allah itu. Maka enteng semua sudah. Ini saya baru tadi malam dilapori, dok, ada pasien yang ngedrop kondisi psikologinya. Jadi ngedrop kondisi psikologinya, kebetulan ada salah satu dosen di kampus yang saya secara personal dengan beliau tidak kenal, tapi secara kelembagaan saya kenal baik gitu ya. Itu saya dilapori, dok, ini ngedrop kondisi psikologinya. Ya sudah, saya minta nomornya. Saya minta, ini menjawab HP tadi ya. Kalau di rumah sakit kami disuruh bawa HP, Pak, untuk komunikasi, dengan catatan jangan buka apapun kaitan sama COVID. Pokoknya di WA group kalau muncul COVID wis nggak usah dibaca. Apalagi yang terus kemudian mengatakan ini konspirasi dan seterusnya itu ya. Seruame di grup itu kalau jenengan baca itu semakin jenengan stres. Iki pancene aku digawe wong ini supaya bla 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 bla, semakin stres. Padahal kenyataannya ya memang ada COVID itu. Maka kami boleh bawa HP, Pak. Boleh. Suami istri dalam satu ruangan, dua-duanya bawa HP, silahkan. Dengan catatan kami beri pemberitahuan seperti itu. Jangan buka-buka yang terkait dengan COVID atau apapun itu yang membuat jenengan semakin stres. Kalau mau ya buka WA group itu yang one day one juice, one day one hadis dan seterusnya. Wis itu aja sudah. Nggak usah yang lain. Nah, pada konteks itu kebutuhannya seperti itu tadi, Pak. Saya dilapori, dok, ini ada pasien yang ngedrop secara psikologi. Ya sudah, saya minta nomornya. Ya sudah, terus kemudian saya telepon, memberi penguatan. Intinya apa yang saya lakukan memberi penguatan itu mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah. Kenapa kok terus kemudian Allah pilih jenengan yang kena? Kenapa kok pilih jenengan, kok enggak milih tetangga jenengan? Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahwa Allah sudah melihat betul, oh mampu ini sudah. Maka pada saat kita terus kemudian memunculkan itu dalam diri kita, ini takdir Allah. Allah pilih saya karena saya dianggap mampu. Maka sesuaikan kemampuan itu, munculkan oh saya mampu ini. Itu kalau dirawat, Pak. Ada yang OTG yang sekeluarga, yang orang tanpa gejala. Sekeluarga positif semua. Ada ayah, ibu, anaknya 2. Ini OTG semua. Suaminya yang telepon ke saya. Dok, aku kok ya mamang gitu ya dengan kalau jenengan mamang sekeluarga gitu semua nanti, apalagi jenengan sebagai kepala keluarga, jenengan harus kuat, jenengan harus memberi pemahaman kepada istri dan anak-anak. Oh, ini itu takdirnya Allah, sudah kita dipilih oleh Allah. Apa yang kemudian menjadi kehebatan seseorang yang sakit? Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Saat sakit itu kan Allah cabut 3 perkara. Pertama, Allah cabut keceriaan di wajah kita. Wong loro iku wis gak ono riang gembira itu. Sudah, memang itu sunatullah. Yang kedua, Allah cabut selera makan kita. Jadi bebek sinja itu sudah tidak enak kalau sakit. Sini apa? Bebek Purnama itu di mana-mana ada itu ya. Mesti cabang Purnama itu, nggak tahu pusatnya di mana.
Ya, jadi kan kalau lihat bebek purnama itu kan mesti cabang purnama gitu ya. Tidak tahu pusatnya di sebelah mana. Terus yang ketiga, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau terus kemudian Allah menyembuhkan, Allah kembalikan keceriaan di wajah kita. Allah kembalikan selera makan kita, tapi Allah buang jauh-jauh dosa kita. Maka bersyukurlah orang yang sakit itu. Berat kan? Tapi itu yang Allah berikan. Kalau kita mampu menyikapi sakit itu secara baik, wah luar biasa. Ya bukan terus kemudian tak loro terus ben berguguran dosa-dosa kita. Di sisi lain, seseorang kalau sakit itu aktivitas ibadahnya tidak bisa optimal. Ya kan, duduk misalkan berbaring, nggak bisa berdiri dan seterusnya, itu tidak bisa optimal. Maka tetap kita harus sehat. Walaupun kalau diamanai Allah sakit, terima itu sebagai bagian dari takdir, terima itu dari bagian dari rasa sayangnya Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi menjadi penting Pak kondisi psikologi itu. Makanya kalau di kami, hal yang kami lakukan adalah seperti itu. Kalau jenengan sempat ke rumah sakit kami, itu saya ngerekam sakit itu apa gitu dalam banyak versi ya, sesuai Quran hadis itu kami perdengarkan tiap hari di rumah sakit itu. Dan cukup banyak juga keluarga-keluarga itu yang kemudian ini rekamannya ini boleh diminta ya. Oh iya silakan ke IT untuk meminta rekaman itu. Sederhana, tidak sampai 3 menit saya ngomong gitu. Tapi poin-poin pentingnya insya Allah masuk gitu ya. Jadi gitu Pak ya. Betul, kalau diamanai COVID ini nggak usah jenengan bingung, nggak usah terus kemudian ngedrop dan seterusnya. Sudahlah, ini settingannya Allah, ini memang amanah yang Allah berikan. Allah pilih kita karena kita menjadi bagian dari orang yang terpilih. Belum lagi kalau yang sudah pernah positif COVID-19 itu darahnya, plasma darahnya itu bermanfaat untuk mereka yang terpapar COVID yang lain. Yang kita normalnya tidak pernah kena, tidak bisa donor darah plasma, donor plasma untuk yang sakit tidak bisa. Hanya mereka yang pernah terpapar COVID. Berarti kan pilihan betul itu. Di screening, oh kalau ternyata oh iya benar, oh ya darah jenengan bisa dipakai untuk menyelamatkan satu nyawa. Kalau menyelamatkan satu nyawa berarti menyelamatkan nyawa, seolah-olah menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Luar biasa. Jadi kembali lagi ke penyikapan kita. Selama kita mampu menyikapinya itu dengan baik, menjadi bagian dari takdirnya Allah, kita sabar ikhlas dengan hal itu, insya Allah itu menjadi penggugur dosa yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.